Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah dari kelas KPIB ingin memaparkan sedikit materi tentang terminologi hadis. Yang pertama, hadis. Penggunaan kata hadis ditinjau dari sudut kebahasaan tersebut juga dapat ditemukan dalam Al-Quran disebut sebanyak 28 kali dengan rincian 23 dalam bentuk mufrad dan 5 dalam bentuk jamak. Hadis didefinisikan dengan segala yang didasarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan maupun perbuatan. Yang kedua, sunnah. Sunnah secara etimologi berarti jalan lurus dan berkesinambungan, yang baik maupun yang buruk, sebagaimana yang dapat dilihat dari perkataan Rasul. Menurut kalangan ulama usul, sunnah adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan Nabi selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun takrir yang pantas menjadi dalil hukum syara. Sedangkan menurut fuqaha, sunnah adalah hal-hal yang berasal dari Nabi, tetapi itu tidak fardu dan tidak wajib. Dari pengertian di atas, tidak terlihat adanya perbedaan yang signifikan antara hadis dan sunnah. Keduanya hampir dikaitkan dengan Nabi Muhammad, kalaupun berbeda hanyalah pengertian yang dikemukakan oleh Ajaj Al-Khatib yang lebih memperluas jangkauan makna sunnah terhadap perilaku Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul. Yang ketiga, khobar. Khobar menurut bahasa berarti al-maba, yaitu berita. Sedangkan menurut istilah terdapat 3 pendapat, yaitu A. Khabar adalah sinonim dari hadis, yaitu sesuatu yang disamarkan kepada Nabi SAW dari segi perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat. B. Khabar berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khabar adalah berita yang datang dari selain Nabi atas dasar dengan muhaddisin, sedangkan mereka yang berkecimpung dalam kegiatan sejarah dan sejenisnya disebut akhbari. Yang C. Khabar lebih umum dari hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khabar adalah sesuatu yang datang dari Nabi atau dari selain Nabi. Pendapat ini maka seorang ahli al-hadis atau ahli al-sunnah. Yang keempat ada atsar. Atsar secara etimologi berarti bagian al-syai, yaitu sisa atau peninggalan sesuatu. Sedangkan pengertiannya secara terminologi ada 2 pendapat. Yang pertama, atsar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW. Dan yang kedua adalah atsar berbeda dengan hadis. Dari keempat pengertian tentang hadis, sunnah, khobar, dan atsar sebagaimana diuraikan di atas, dapat ditarik suatu pengertian bahwa keempat istilah tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan. Maksudnya segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Selanjutnya ada kedudukan dan fungsi hadis. Pada masa Rasulullah SAW, tidak ada sumber hukum selain Alkitab, Al-Quran, dan Al-Sunnah. Umat manusia dapat menemukan di dalamnya ajaran yang dapat memenuhi kebutuhan pembentukan hukum untuk mencapai kedinamisan dan kemajuan. Di samping itu, kita juga bisa menemukan di dalamnya ajaran akidah, ibadah, kisah-kisah umat masa lampau, etika umum, dan akhlak. Secara global, sunnah sejalan dengan Al-Quran, menjelaskan yang mubham, merinci yang mujmal, membatasi yang mutlak, mengkhususkan yang umum, dan menguraikan hukum-hukum dan tujuannya. Di samping membawa hukum yang belum dijelaskan secara eksplisit oleh Al-Quran yang isinya sejalan dengan kaedah-kaedahnya dan merupakan realisasi dari tujuan dan sasarannya.
Dengan demikian, sunnah merupakan tuntutan praktis terhadap apa yang dibawa oleh Al-Quran, suatu bentuk praktek yang mengambil bentuk pengejawatannya yang beragam. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.